Oke, udah di-record ya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan ya teman-teman. Baik, untuk di slide ini kembali mengstate ulang tentang pemeriksaan di mana proses ini adalah membandingkan antara proses bisnis dan juga laporan yang telah disajikan, kemudian dibandingkan dengan serangkaian aturan atau kode etik yang berlaku di mana yang diperiksa ini juga berdasarkan bukti yang konkret dan juga objektif ya, karena sumbernya ini adalah dari dokumen keuangan, kemudian transaksi bank, laporan pajak dan juga catatan akuntansi dan lain-lain. Yang kemudian nanti dilakukan audit secara mendalam dan apabila memang ada penyimpangan, nanti akan ditemukan apakah ada kecurangan, kemudian pelanggaran hukum, ataupun penyimpangan pada keuangannya. Nah, auditor ini juga bekerja berdasarkan prinsip verifikasi dan juga validasi informasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang nantinya diambil ini dapat dipertanggungjawabkan. Baik, boleh di next, Mas? Nah, untuk di pembahasan selanjutnya, jadi audit investigasi ini triggernya ini adalah indikasi kecurangan yang merugikan berbagai pihak gitu ya. Kemudian output yang akan dicapai itu adalah pengungkapan faktanya dari hasil pengujian bukti. Dan auditor ini juga menjalankan audit itu sesuai dengan International Standard on Auditing atau ISA. Kemudian dia juga seharusnya mempertahankan sifat independennya, jadi tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan juga menjaga etika integritas dan juga profesionalisme. Jadi, output yang mau dimunculkan ini faktanya, bukan validasi bahwa terdakwa ini menjadi tersangka ya teman-teman. Karena belum tentu yang menjadi terdakwa ini juga pada akhirnya positif sebagai tersangka yang bersalah. Baik, boleh di next. Selanjutnya akan disambung oleh teman kami, Mas Bagus, dipersilakan. Terima kasih Mbak Rizky. Izin melanjutkan, saya akan menjelaskan terkait eh, konfirmasi, yaitu mengapa audit investigasi ini bukan merupakan alat kriminalisasi. Yang pertama adalah karena audit investigasi ini menggunakan data yang terverifikasi. Jadi audit investigasi ini dilakukan berbasis bukti dan data yang sudah diverifikasi dan sudah divalidasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan cuman omon-omon aja ya. Jadi data atau bukti-buktinya ini sudah diverifikasi gitu. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah pelaksanaan dari audit investigasi ini menggunakan standar yang ketat untuk memastikan independensi, sistematika, dan objektivitas. Jadi yang sudah dijelaskan Mbak Rizky tadi, bahwa standar audit investigasi seperti International Standard on Auditing atau ISA ini harus dijunjung tinggi selama pelaksanaan audit investigasi. Yang ketiga adalah fokus kepada fakta. Nah, dalam audit investigasi ini kan tujuannya ini untuk mencari fakta. Sekali lagi, bukan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pihak yang digugat. Jadi, fokusnya auditor ini adalah mencari fakta untuk dilaporkan gitu untuk dalam proses peradilan, bukan untuk menjatuhkan sanksi karena proses penjatuhan sanksi ini bukan merupakan wewenang dari auditor. Yang keempat, prinsip due process. Nah, dalam pelaksanaan audit investigasi ini harus ada maksudnya ada proses yang harus diikuti gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba ada proses-proses yang tiba-tiba di skip gitu untuk kepentingan suatu pihak. Jadi mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, analisis yang objektif hingga pelaporan audit, semua harus dilaksanakan dengan mengikuti standar yang ketat. Yang kelima, diuji dalam hukum. Nah, bukti-bukti yang telah dikumpulkan di dalam proses audit investigasi ini akan diuji lagi di pengadilan gitu. Jadi eh, dari bukti-buktinya, fakta-faktanya hingga analisis yang dilakukan oleh auditor investigasi ini akan diklarifikasi lagi, akan diverifikasi lagi dalam proses hukum gitu. Jadi eh, bukan merupakan hasil yang final gitu. Jadi auditor ini nggak bisa semena-mena gitu memberikan analisis yang sepihak.
karena akan diuji lagi. Nanti di pengadilan akan mendatangkan para ahli, para saksi, dan lain sebagainya untuk mengklarifikasi bukti dan analisis yang dilakukan oleh auditor. Yang keenam, perlindungan hukum. Nah, jadi audit investigasi ini justru eh, me- bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang memang tidak bersalah ini mendapatkan perlindungan hukum gitu yang sesuai. Mengapa? Karena kalau misalnya suatu pihak yang tidak bersalah tapi coba ada orang yang mencoba mengkriminalisasi gitu, maka karena audit investigasi ini berbasis bukti, maka bukti-bukti atau kesimpulan yang ditarik oleh auditor investigasi ini akan justru mendukung atau memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak bersalah itu. Bisa next, Mas Widi. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa audit investigasi ini dilakukan secara objektif dan transparan sehingga hasil kesimpulannya, fakta-faktanya tidak memihak. Kriminalisasi terjadi itu karena adanya penyalahgunaan hasil dari audit investigasi, bukan karena pelaksanaan audit investigasi itu sendiri. Ini yang perlu digarisbawahi karena kalau kita menyalahkan proses audit investigasinya, maka semua bisa jadi alat kriminalisasi gitu, bukan hanya audit investigasi. Tapi kalau pelaksanaan audit investigasi ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa mengikuti standar yang ketat, kemudian melalui proses-proses tertentu dan lain sebagainya hingga menghasilkan bukti yang tidak memihak. Selanjutnya Mas Widi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah Hazara. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bagus. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan audit investigasi. Nah, audit investigasi ini memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada pengungkapan fakta dan peningkatan tata kelola organisasi. Yang pertama, mengungkap fakta secara objektif berdasarkan bukti. Audit investigasi berorientasi pada bukti, sehingga temuan dihasilkan bersifat netral. Auditor mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran informasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan kontrol. Selain mengidentifikasi kecurangan atau penyimpangan, audit investigasi bertujuan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Rekomendasi yang diberikan membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Lalu yang ketiga, mencegah kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan mengungkapkan penyimpangan yang terjadi, audit investigasi dapat membantu organisasi dalam menghindari kasus serupa di masa depan. Lalu yang terakhir ada memastikan tata kelola yang baik dalam organisasi. Audit investigasi membantu memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi lebih terjamin dalam lingkungan kerja yang diaudit secara profesional. Dengan demikian, audit investigasi lebih bersifat preventif dan korektif, bukan represif atau menghukum. Baik, boleh di next, Mas Widi. Nah, untuk slide selanjutnya, ini menjelaskan perbedaan utama antara audit investigasi dan kriminalisasi dalam bentuk tabel perbandingan. Audit investigasi berfokus pada pengumpulan bukti dan fakta dengan tujuan meningkatkan transparansi serta memperbaiki tata kelola organisasi. Proses ini dilakukan secara independen dan objektif tanpa menetapkan seseorang bersalah secara hukum. Lalu kriminalisasi di sisi lain bertujuan untuk menegakkan hukum dengan menetapkan pihak yang bersalah dan memberikan hukuman. Keputusan ini merupakan kewenangan aparat penegak hukum, bukan auditor investigatif. Baik, slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya bahwa audit investigasi adalah proses berbasis bukti yang bertujuan untuk transparansi dan perbaikan, bukan untuk kriminalisasi. Hasil audit dapat digunakan untuk keputusan hukum, tetapi bukan merupakan dakwaan. Baik, slide selanjutnya. Nah, berikut daftar sumber yang digunakan dalam presentasi mengenai audit investigasi. Referensi ini mencakup buku dan standar profesional yang relevan seperti Association of Certified Fraud Examiners, lalu ada Institute of Internal Auditors. Ini lembaga yang menetapkan standar audit investigasi untuk memastikan proses dilakukan secara profesional dan sesuai etika. Lalu yang terakhir ada dari Grady tahun 2020, Forensic Accounting and Fraud Investigation, buku yang membahas teknik akuntansi forensik dan metode investigasi untuk mengungkap kecurangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, good. Terima kasih ya eh, kelompok 5. Kita lanjut aja dulu untuk langsung kelompok apa namanya kelompok 6 ya. Udah kelompok 6, Ini Bu, kelompok yang 6. ya. Oh. Oh iya, kelompok 6 bagus ya tadi ya. Oke, sip. Silakan. Tadi saya mati ya ininya, jadi saya harus keluar. Silakan jika ada yang mau ditanyakan ke masing-masing kelompok. Baik, izin dari kelompok 6. Nah, Kelompok audit 6. investigasi ini kan Muhammad Budi. berfokus hanya pada pencarian bukti dan fakta. Nah, bukankah dengan adanya bukti dan fakta tersebut, justru audit itu bisa mengungkapkan juga potensi kriminalisasi yang terjadi, bukan malah menjadi alat untuk kriminalisasi. Begitu. Izin menambahkan dari kelompok 6 juga, menurut kami ya, audit investigasi itu bukan sebagai alat kriminalisasi terhadap pengusaha atau pejabat perusahaan. Jadi melainkan mekanisme hukum untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana di ekonomi. Nah, audit investigasi itu dilakukan untuk mengungkapkan dugaan korupsi dan penyimpangan keuangan, bukan untuk mengkriminalisasi pihak tertentu melalui bukti-bukti. Izin memberikan pendapat. Saya dari kelompok 5, kelompok yang pro dengan audit investigasi itu sebagai alat kriminalisasi. Tadi kan oleh kelompok 6 disebutkan kalau audit investigasi itu bukan sebagai alat kriminalisasi karena yang menjadi kriminalisasi itu diproses setelah auditnya, yaitu proses hukumnya gitu kan. Tapi kalau semisal dari pihak yang memproses hukumnya itu kemudian mereka bekerja sama atau eh, seperti apa ya bilang apa ya menyuap gitu, menyuap pihak auditor supaya hasil auditnya itu tidak sesuai, itu kan berarti si audit investigasinya juga termasuk alat kriminalisasi gitu kalau menurut kita, menurut kelompok 6. Mungkin kelompok 5 ada sanggahan atas eh, pernyataan tersebut. Izin menjawab juga, Bu. Ya. Benar bahwa audit investigasi hanya menyediakan temuan yang digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun dalam banyak kasus, hasil audit seringkali sudah cukup untuk menciptakan persepsi negatif yang kuat terhadap individu atau perusahaan yang sedang diperiksa. Proses hukum memang terpisah, tetapi dampak dari temuan audit yang disalahgunakan dapat merusak reputasi dan menyebabkan kerugian finansial yang besar sebelum keputusan hukum diambil. Jadi, kalau misalnya dari audit investigasi itu sudah disalahgunakan, walaupun bukan final dari hukum, tetapi akan menyebabkan kerugian finansial. Kemudian, dalam beberapa kasus, pihak yang terkena audit bisa menghadapi prosedur hukum yang panjang dan mahal, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan kriminal tersebut. Jadi, dari awal, jika terjadi penyalahgunaan audit investigasi tersebut, maka akan merugikan pihak lain. Seperti itu, Bu. Baik, Izin menambahkan, Bu. saya dari kelompok 6. Oke. Mungkin kalau dari kelompok 5 tadi lebih banyak membahas tentang penyalahgunaan. Nah, sebenarnya yang ingin kami garis bawahi adalah itu. Apapun judulnya, audit investigasikah atau audit internal, apabila disalahgunakan, pasti hasilnya kriminalisasi. Namun poin di sini adalah apakah memang audit investigasi itu sering digunakan menjadi alat kriminalisasi? Menurut kami itu tidak. Karena proses untuk audit investigasi ini sangat panjang. Misalnya seperti contoh yang tadi Mbak bilang, kasus Enron. Kasus Enron itu bukan bermula dari audit investigasi. Tapi karena adanya pengelolaan hasil audit yang disalahgunakan, nah justru kasus Enron itu bisa terungkap dan orang-orangnya itu bisa didakwa hukum setelah kasus Enron terjadi, dilaksanakan audit investigasi. Dari situlah nanti ada hasil terkait penyalahgunaan laporan keuangan wewenang yang telah dilakukan dari Enron. Nah, jadi menurut kami audit investigasi ini
justru menghilangkan kemungkinan kriminalisasi yang terjadi. Apalagi audit investigasi ini kan dibawa ke pengadilan ya. Kalau dibawa ke pengadilan, tentunya ada kesempatan untuk melakukan penyanggahan, untuk penelitian ulang. Nah, ini prosesnya kan nggak mudah dan cukup panjang, sehingga rasanya eh, kecil kemungkinan audit investigasi ini digunakan sebagai alat kriminalisasi. Kenapa kami bilang kecil kemungkinan? Karena nggak ada yang absolut. Semua sistem itu pasti ada flow-nya. Namun sistem yang dibuat itu harus mencegah, bukan meniadakan. Karena tidak mungkin kita bisa meniadakan, tapi mencegah kriminalisasi-kriminalisasi yang akan terjadi. Mohon izin Ibu, saya memberikan tambahan. Oke, good ya tadi. Terus Oh ya, gimana mohon izin tanggapannya? memberikan tambahan. Saya dari kelompok 6 juga Bu, mau menambahkan Ya. dari Mbak Tri Anggita. Tadi kan dari kelompok 5 munculnya kurang lebih itu karena tadi yang seperti yang dipresentasikan ya adanya motif politik, terus adanya skenario penggunaan audit investigasi untuk melakukan kampanye hitam ya untuk menjaga bisnis. Meskipun adanya potensi penyalahgunaan tersebut, hal ini seharusnya bukanlah kesalahan dari audit investigasi tersebut. Tapi menurut saya itu adalah kesalahan dari pihak yang berkepentingan dalam melakukan audit investigasi. Untuk itu, audit investigasi seharusnya dilakukan oleh auditor yang independen, yang mengikuti standar etika dan profesionalisme. Selain itu, pengawasan dari lembaga independen dan transparansi dalam proses audit untuk mencegah audit digunakan sebagai politik. Contoh tadi, kasus Enron ya. Enron kan diaudit oleh salah satu firma terbesar yang waktu itu salah satunya Big Four ya, Arthur Andersen. Waktu itu setelah kasus skandal Enron, ternyata dia ada fraudulent accounting yang tentang perusahaan cangkang itu yang membuat Arthur Andersen sampai gulung tikar. Nah, di situ kan eh, jadi membuktikan bahwa ternyata eh, dalam mengungkap fakta secara transparan itu harus ada auditor yang lebih independen, yang pengawas yang lebih independen. Maka setelah terjadi kasus tersebut muncullah Public Company Accounting Oversight Board yang mengawasi tentang eh, pelaporan akuntansi secara publik. Terus setelah itu muncul, saya cari-cari muncul itu ya pengesahan undang-undang yang Sarbanes-Oxley untuk memperketat regulasi akuntansi supaya perusahaan-perusahaan cangkang itu yang seperti yang digunakan oleh Enron bisa terdeteksi. Itu kan malah membuktikan bahwa dengan audit yang berprinsip independen, objektif dan berbasis bukti itu dapat memberikan memberikan malah malah dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan kalau seumpama perusahaan itu memang tidak melakukan kriminalisasi sebagaimana yang dituduhkan, tapi malah justru membuktikan oh ternyata dia tidak sebagaimana yang dituduhkan karena diaudit oleh pihak lain yang diawasi oleh board yang lebih tinggi lagi. Begitu sih, mohon izin. Oke, good. Ada lagi yang mau menanggapi? Izin menambahkan, mungkin untuk yang kasus suap tadi ya, itu menurut kami itu adalah kesalahan audit itu sendiri, maksudnya kesalahan pribadi sendiri. Karena emang kan audit investigasi ini pada dasarnya itu kan untuk mencari bukti dan fakta ya, bukan untuk mencari kriminalisasi. Nah, meskipun ada oknum ini yang bisa saja kita salahkan tugasnya, namun kan sistem audit ini tetap harus independen dan berbasis pada bukti untuk mengidentifikasi masalah ya dan meningkatkan transparansi. Jadi, menurut kami kesalahan individu dalam hal ini itu tidak menggugurkan prinsip dasar audit sebagai alat untuk perbaikan dan bukan untuk alat kriminalisasi. Izin. Izin Bu, Ya,
Tadi kan menurut kelompok 6, kalau misalnya untuk audit investigasi itu tujuannya kan untuk mencari fakta, bukan sebagai alat kriminalisasi. Tetapi kan memang kami juga tidak menyangkal ya kalau misalnya untuk tujuan audit investigasi memang tujuan idealnya seperti itu. Tetapi kita kan tidak menyangkal tujuan tersebut, tetapi harus realistis juga bahwa banyak kasus di mana audit investigasi itu disalahgunakan. Fakta juga untuk oleh audit investigasi itu bisa dimanipulasi. Meskipun auditor harusnya itu fokus mencari fakta, tetapi terkadang disalahgunakan. Contohnya, harusnya seorang auditor itu bersikap netral. Harusnya memang bersikap netral, tetapi contoh saya ambil juga kasus Enron ya, di mana auditnya itu Arthur Anderson itu tuh sebenarnya memiliki hubungan yang erat dengan Enron, yang harusnya si Arthur itu membuka kasus tersebut tetapi ditutup-tutupi karena adanya kepentingan. Jadi yang seharusnya audit itu bersikap netral tetapi pada kenyataannya malah menutupi kasus tersebut seperti itu sih kalau misalnya pendapat dari saya. Ya benar, jadi izin menambahkan tadi punya Kak Halimah atau Awalia. Jadi tadi kan kelompok 6 bilangnya audit itu sebagai alat untuk mencari fakta-fakta yang telah fakta-fakta atas penyimpangan yang telah terjadi. Padahal penyimpangan itu sendiri juga bisa juga terjadi saat audit itu. Jadi misal audit sebelumnya di kasus Enron misalnya, gitu kan sebelumnya udah diaudit oleh tadi yang disebutkan oleh Mbak Halimatul itu oleh Pak Arthur tadi ya. Nah, kemudian ternyata di audit pertama itu ada penyalahgunaan gitu. Jadi memang bisa jadi ada eh, apa namanya eh, kriminalisasi di audit itu tersebut, di audit itu sendiri gitu. Nah, kalau semisal tadi kata kelompok 6 eh, nanti akan ada audit selanjutnya, nah yang untuk selanjutnya diproses di pengadilan, nah itu mungkin bisa juga terjadi gitu. Jadi misal, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau audit itu bisa terjadi kriminalisasi di awalnya, gitu. Mohon izin untuk menanggapi Ya, eh silakan. Anissa, Mbak Anissa, kan tadi disebutkan bahwa malah konflik dari audit yang dilakukan oleh Arthur Andersen yang ternyata tidak independen dengan Enron yang menyebabkan pelaporannya yang salah. Justru itu malah karena memang ya di situ kan Arthur Anderson itu mendapat penghasilan yang cukup besar ya, puluhan juta dolar dari Arthur Anderson. Makanya ketika muncul satu board baru yang mengawasi eh, oleh akuntan-akuntan publik tersebut supaya ketika suatu perusahaan melakukan pelaporan yang mengaudit suatu badan itu dipastikan independensinya. Board tersebut dapat memastikan berapa banyak penghasilan, berapa material penghasilan yang didapatkan contoh Enron dari Arthur Anderson dari Enron tersebut. Kalau ternyata memang material dan memang besar, harusnya sebagai board bisa menegasikan atau menolak independensi dari pemeriksaan tersebut. Begitu sih, Bu. Oke, grupnya ada lagi yang mau menanggapi? Mohon izin Ibu dan teman-teman, Oke, izin menanggapi Ibu. Kayaknya ini seru banget ya membahas kasusnya iya. Enron ini, Ibu ya. Hmm. Mohon izin untuk mengambil POV lain Ibu. Jadi secara singkat sih kasus Enron ini kan di mana Mas Pak Arthur ini sebagai auditornya ini pada akhirnya mengkambing hitamkan si CEO dengan board eksekutif ya Ibu ya. Nah, Yes. memang bisa di bisa diambil kesimpulan bahwa ini terjadi kriminalisasi dengan cara mengkambing hitamkan. Tapi setelah itu, at the end of the day, di masa sekarang ini, eh, kasus ini kan juga sudah bisa dipisahkan bahwa yang si CEO ini bukan hanya pihak yang salah. Dan pada akhirnya terungkap juga bahwa
yang melakukan kesalahan ini adalah termasuk Pak Arthur itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada akhirnya proses audit investigasi ini, meskipun di awal sudah ditetapkan bahwa yang salah itu si CEO, kemudian dengan adanya audit investigasi yang lebih lanjut, bisa diungkapkan kebenaran atau fakta bahwa yang bersalah tidak hanya CEO tersebut. Dan dari sini juga bisa diambil kesimpulan, saya dari kelompok 6 bahwa tetap prinsipnya audit forensik ini akan mengungkapkan fakta, bukan proses kriminalisasi. Begitu Ibu, mohon koreksinya. Oke ya, seru banget ya ini pembahasannya ya. Jadi ada lagi yang masih mau menanggapi? Ya, jadi teman-teman, memang seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa seorang auditor itu haruslah memiliki integritas yang tinggi, terutama keindependensiannya. Nah, jika sudah tidak ada integritas itu, maka hancurlah dia, walaupun dia adalah termasuk yang Big Five gitu ya. Karena kenapa? Kalau sudah tidak ada independensi, dia udah ada ke arah konflik interest tersebut gitu ya, dengan ada hubungan-hubungan. Nah, itu seperti itulah yang akhirnya karena tidak ada independence, otomatis akuntabilitas dari laporan keuangannya pun tidak baik karena disetir oleh apa namanya, oleh perusahaan atau owner-owner dan lain sebagainya. Karena kenapa ya seperti yang saya bilang, karena kalau udah perusahaan-perusahaan yang sangat besar multinasional, nah itu kan berhubungan dengan investor gitu ya, dengan jadi kalau misalnya kita melihat laporan keuangan, biasanya investor itu seneng kalau perusahaan-perusahaan yang bagus, akuntabilitas, dengan hasil apa namanya audit yang juga bagus. Nah, kembali lagi pasti akan menginvest ke situ. Intinya kan pasti seperti itu ya, dibaca oleh masyarakat karena akan dipublish. Nah, itulah maka seperti saya bilang, seorang auditor itu jangan berkali-kali mengaudit satu perusahaan yang sama gitu. Itu sudah pasti akan terjadi konflik interest gitu ya. Makanya itu harus dijaga sangat sangat kuat oleh seorang auditor. Apalagi jika berbicara sudah tentang uang gitu ya, kita tidak pungkiri di mana jika auditor itu misalnya bisa mengkulak-kulik eh, laporan keuangan, dia pasti akan mendapat keuntungan yang besar pula. Dia minta sekian dari persentase yang dia naikkan atau dia apa itu pasti ada. Apalagi sekelas perusahaan-perusahaan yang besar ya pastilah itu kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Akhirnya karena ketidakindependennya dia dan tidak menjaga integritas seorang akuntan atau auditor, maka dia juga hancur karirnya. Nah, kenapa? Nah, itu tadi, walaupun hasilnya sudah ada keluar, tapi akhirnya ya gitu dikulik-kulik dengan adanya whistleblower, dengan melihat ada audit forensik dan lain sebagainya. Gitu ya namanya kalau audit forensik itu artinya dia pasti akan apa namanya apa namanya mengintervensi laporan itu dengan bukti-bukti tenaga ahli yang sangat bagus di luar dari si Enron tersebut gitu kan. Jadi dia mengambil ini lagi kan, mengambil apa namanya untuk dilakukan tes ulang dan lain sebagainya atas keabsahan laporan keuangan tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman bekerja sebagai seorang auditor, harus menjunjung tinggi integritas dari teman-teman, dari seorang auditor, gitu ya. Jadi sebagus-bagusnya dia, akhirnya dia juga jatuh juga, gulung tikar juga, gitu ya. Jadi dari Big Five jadi Big Four, gitu ya. Oke, good. Big applause untuk kelompok 5 dan 6 yang sangat luar biasa, gitu ya. Nggak henti-henti tuh, kalau nggak dihentiin tuh kita bisa setengah jam lagi ke depan. Oke. Take close. Nah, good. Terima kasih ya. Jadi kedua kelompok ini sangat memahami materinya, mungkin sudah belajar dengan baik dan semua teman-temannya juga sudah membaca sehingga pada saat ada pertanyaan dijawab dengan cepat, disanggah lagi. Nah, itulah
debat itu berjalan. Di sini kita tidak mencari siapa yang benar yang salah gitu ya, namun kita eh, apa namanya hanya untuk melatih teman-teman mengungkapkan pendapat gitu. Good. Lanjut ya untuk kelompok 7 dan kelompok 8 untuk dipersiapkan materinya. Silakan di-share kelompok 7. Namun sambil mempersiapkan saya absen ya. Brian Siap, Bu. hadir, Hadir. Clarissa Azahra Hadir, Bu. hadir, Dio, Gita hadir, Muhammad Akmal Hadir, Bu. hadir, Mas Bani hadir. Oke, kelompok 8 Chandra Ansori, Hadir, Bu. Devira, Hadir Ibu. Fajar Mubarok, Larasati, Hadir, Bu. Min Khatul Maula, Hadir, Bu. Seto Kamal, oke. Untuk Dio ada kabarnya? Bu, izin Bu, saya hadir Bu. Tadi udah jawab tapi kayaknya Oke, apa sip ya. suaranya belum masuk. Oke, Dio. Oke, silakan ya kelompok 7. Bu, mohon izin sebelum dimulai presentasi dari kelompok 7. Iya. Bu, ini tadi kan direkodnya di laptop saya ya, Bu. Nggak apa-apa. Karena Karena aku saya tadi mau, keluar ya. iya Bu, saya mau Oh, pindah yes. ke mobile, boleh saya hentikan rekodnya Bu untuk dipindah lagi ke laptop Ibu? Boleh? Oh ya, mohon izin. Terus nanti saya kirim kemana ya filenya ya? Kirim ke WA aku ya. Oh ya, WA nanti langsung saya ya cari. hasilnya ya. Oke Bu. Oke, makasih.